yang pengembangan kurikulum juga, bahwa itu nanti bisa kita kolaborasikan, maksudnya kita masukkan ke dalam kurikulum, pengembangan kurikulum kelas tinggi. Nah, ini ada di bagian modalitas belajar yang visual, auditori, kinestetik. Nah, di sini ada. Apakah diperlukan nanti sedikit wawasan tentang UDL ini untuk keberagaman yang seperti apa, sehingga mungkin nanti apa yang perlu kita bantu untuk itu. Kurikulumnya, tapi dasar-dasar tantangan yang harus dimasukkan dalam pengembangan, sebagaimana yang tentu regulasinya, kemudian juga tren tuntutan itu juga barangkali bisa menjadi modalitas untuk meyakinkan dan juga memberikan gambaran, sehingga mereka itu ada nilai tambahnya setelah mereka belajar. Terus nanti setelah mereka lulus itu, oh ternyata memang yang dulu saya kaji itu ada manfaatnya dan bisa diaplikasikan. Jadi bagaimana ya, ini pakai apa namanya, Google Form. Nah, jadi saya share ke Mbak Farina aja ya. Mbak Farina mana? Mbak Farina punya grup kelas. Udah ya. Kemudian ke sama dengan bekerja di BRI. Konsentrasi saya sekarang, saya lebih banyak melakukan supervisi pembelajaran di sekolah inklusi. Dari jurusan PLB sama dengan Pak Herman. Nah, motivasi kami berdua untuk berkolaborasi dengan Bu Uni ini ceritanya, kami banyak menemukan anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar umum, SMP maupun SMA, dan kami ingin berkolaborasi dengan guru kelas maupun guru bidang studi untuk menangani mereka. Misalnya, Mas Satrio udah menikah, sudah, mana surat nikahnya? Nggak ada. Yang dinikahi mau gitu? Enggak kan? Maka mengapa kita perlu mendokumentasikan, karena itu bagian dari administrasi guru. Kemudian mempengaruhi kemampuan akademiknya, sehingga apa? Kalau melihat atau menghadapi soal yang sulit, kira-kira anaknya gimana? Pusing. Nangis. Tulisan ya. Apa lagi? Ada yang bisa? Menjaga jam. Ada yang membuat proyek? Mau bertanya, jadi kan dalam merancang pembelajaran itu kan harus memperhatikan kemampuan siswa yang beragam, yang berbeda, apalagi terdapat anak ABK. Nah, jadi kan otomatis akan terdapat perbedaan dalam perlakuan antara siswa yang satu dengan yang lainnya.
kajian terhadap SSP mahasiswa ini yang terintegrasi dengan UDL. Jadi kesimpulannya mahasiswa sudah bisa membuat ini SSP dengan terintegrasi di UDL di sini begitu. Ketika proses pembelajaran dengan kolaboratif ini yang Mahilda rasakan itu apa? Mungkin nanti jadi refleksi juga untuk kita. Sebenarnya mohon maaf ini termasuk dalam kategori praktek atau teori atau lapangannya ada Bu kalau di sebarannya ini? Teori Sebarannya. Kalau di kami 2 SKS untuk teori, 2 SKS untuk praktek. Prakteknya membuat RPP Membuat itu ya. RPP. Iya. Untuk perbaikan ke depan. Oke. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari perkuliahan kolaboratif kemarin yaitu sangat menyenangkan karena dalam pembelajaran tersebut kita kan dapat menambah wawasan baru dan pengalaman baru sehingga kita menjadi tahu yang dulunya belum tahu kita sekarang jadi paham mengenai apa itu UDL. Untuk manfaatnya kita sebagai calon pendidik yaitu kita dapat menambahkan atau menyisipkan UDL ke dalam RPP kita yang nantinya menjadi bahan ajar dalam pembelajaran. Terus kita sebagai calon pendidik itu kita harus bisa membuat atau membuat media yang lebih baik lagi sehingga anak itu mudah paham dan mengerti sehingga nanti bisa mengikuti sama seperti siswa yang lainnya. Untuk kesan-pesan perkuliahan kolaboratif ini yang pertama yaitu menyenangkan karena kita dapat menambah pengalaman baru yang tadinya kita belum tahu bagaimana cara menangani anak yang ABK. Dalam perkuliahan ini kita jadi lebih tahu. Untuk manfaatnya, untuk kedepannya kita diusahakan dapat menciptakan berbagai macam media supaya anak yang ABK itu bisa juga mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Seperti itu. Terus sebagai guru untuk mempersiapkannya mungkin lebih berinteraksi lagi kepada siswa yang ABK, kemudian juga lebih menyediakan berbagai macam media supaya anak ABK itu bisa mengikuti pembelajaran tersebut.